Tiga alasan kalian harus belajar ke luar negeri. Ahlan wa sahlan. Bersama Fadli di sini kita akan membahas kenapa kalian harus belajar ke luar negeri. Karena apa aja manfaatnya dan kenapa kita harus keluar dari zona itu. Disclaimer, ini hanya pendapat pribadi, tidak mengharuskan kalian belajar ke luar negeri, tapi ketika kalian mempunyai kesempatan itu, belajarlah ke luar negeri. Karena ini hanya opini pribadi dan sebuah pengalaman yang hanya ingin bercerita kepada kalian. Oleh karena itu, kita langsung aja, mari kita bahas. Yang pertama, mengetahui perbedaan. Ini merupakan hal besar ketika kita keluar negeri. Karena apa? Karena ketika kita keluar negeri, kita akan merasakan perbedaan yang begitu banyak. Entah perubahan musim, entah perbedaan makan, bahasa, dan tempat. Nah, ini kita akan belajar hal baru. Pertama dengan bahasa yang baru, yang kedua dengan lingkungan yang baru, yang ketiga dengan suasana yang tadi baru itu, makanan baru, dan lain-lain. Oleh karena itu, saya rekomendasikan banget untuk kalian yang ada kesempatan untuk belajar ke luar negeri, belajarlah ke luar negeri. Karena ketika kita ke luar negeri itu kita akan belajar lagi. Oh, rupanya misalkan kita di Arab makan tiap pagi dengan roti. Mungkin kita biasa di sini makan dengan nasi. Kita akan belajar hal ini. Bagaimana merasakan, oh iya ya, enaknya makan dengan roti. Apa sih manfaatnya? Rupanya misalkan makan dengan roti di pagi hari itu membuat tubuh lebih ringan daripada menggunakan nasi. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan nasi, mungkin kita nanti di kelas bisa cepat capek atau lebih ngantuk. Tapi ketika kita pakai roti, itu kayak ya emang kenyangnya nggak sekenyang nasi. Tapi itu cukup untuk membantu kita dalam belajar di sana. Pagi makan roti, habis itu nunggu siang. Itu pertama ngerasanya lebih ringan, terus juga nggak terlalu berat untuk diajak belajar. Maka ini tuh bisa dirasakan ketika kita keluar negeri. Karena mungkin kita di rumah di Indonesia udah biasa makan nasi. Ujung-ujung kita misalnya ganti roti atau apa, pasti kan aneh atau apa karena lingkungannya juga kurang mendukung. Akhirnya kan kita balik lagi ke nasi. Dan untuk konsistensi seperti itu tuh susah. Nah, ketika kita di luar negeri, kita tuh akan merasakan konsistensinya itu bisa gitu. Karena lingkungan kita itu memaksa seperti itu. Ente ketika di Arab Saudi atau di luar negeri, entah di Eropa atau di mana, ketika pagi-pagi nyari nasi itu mungkin susah kalau tidak masak sendiri. Kalian keluar terus kalian coba deh cari nasi, itu pasti susah. Kecuali memang daerahnya banyak orang Indonesia. Tapi kalau emang daerahnya hanya orang-orang pribumi situ sendiri, pasti susah untuk mencari. Nah, kita ini akan belajar tentang perbedaan sini, entah dari bahasa. Nah, bahasa ini beda. Kalian misalkan belajar di Indonesia bahasanya seperti itu. Akan tetapi ketika kita di sana kita akan mengetahui bahasa slang atau bahasa yang nggak pernah kita dengar. Ibarat gampangnya bahasa Arab itu kan kita ada bahasa fushah dan amiyah, bahasa nasional dan bahasa daerah. Nah, bahasa yang kita belajar selama di Indonesia kebanyakan itu bahasanya bahasa daerah, bukan bahasa adat. Nah, ketika kita di sana, kita akan mengetahui, oh, rupanya bahasanya seperti ini loh, beda dengan bahasa yang kita belajar. Makanya ini juga hal yang perlu ketika kita belajar di luar negeri. Ya, gampangnya mungkin kalian di Indonesia biasa secara bahasa Indonesia ngomongnya seperti itu, akan tapi orang-orang Jakarta apakah ngomongnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Kan tidak. Nah, ini akan kalian mengetahui ketika kalian belajar di luar negeri. Yang kedua, kalian akan merasakan ilmu rasa. Nah, ini penting banget. Ilmu rasa ini sangat penting. Karena apa? Ketika kita di luar daerah, dari tempat kita akan merasakan musim panas sepanas itu. Rupanya panasnya Indonesia itu berbeda dengan panasnya yang ada di Arab Saudi. Atau dengan musim dingin. Di Indonesia nggak ada musim dingin. Atau musim hujan aja adanya. Ketika kita di Saudi atau di daerah Timur Tengah, itu dinginnya itu walaupun nggak ada salju, itu dingin banget. Bisa sampai hampir 0 derajat. Kalau di Eropa mungkin nanti kita akan merasakan lagi, oh seperti itulah dinginnya di musim salju. Makanya ilmu rasa ini sangat penting. Apalagi kita sebagai umat muslim, ketika kita di Arab Saudi itu bisa merasakan gimana panasnya. Jadi kita bisa merasakan gimana panasnya Rasulullah di zaman itu. Begitu gurun pasir yang seperti itu, begitu hal-hal yang orang Arab mereka rasakan yang dulu pernah dirasakan oleh Rasulullah. Nah, maka ini menjadi ilmu rasa yang begitu mahal karena hanya kita yang merasakan. Mungkin kita bisa lihat lewat
telepon, lewat handphone sekarang atau lewat TV, tapi kita tidak bisa merasakan ilmu rasa tersebut. Makanya itu yang sangat mahal ketika kita bisa langsung ke luar negeri. Dan yang terakhir, menambah jaringan teman. Ini penting banget. Jadi ketika kita ke luar negeri, pasti kita akan bertemu dengan teman-teman berbagai daerah. Entah dari Indonesia yang bermacam-macam, entah dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, ya Papua atau manapun. Entah ada orang Malaysia, ada orang Thailand, Jepang, Inggris atau manapun. Itu akan menambah wawasan teman dan kita bisa langsung ngobrol dengan mereka, mendapatkan jaringan itu dan mempunyai manfaat yang begitu besar. Karena 1000 teman itu masih sedikit daripada satu musuh itu kebanyakan. Karena memang teman itu semanfaat itu, apalagi orang dalam. Nah, maka oleh karena itu bagi teman-teman yang masih punya ingin rasa belajar di luar negeri, ayo semangat dari sekarang untuk mempersiapkan hal itu. Entah kalian mau belajar kemanapun, yang penting kalian bisa keluar dari zona itu. Ini kita tidak menghukumi kalian keluar ke luar negeri aja, maksudnya itu keluar ke lain daerah dari tempat kalian. Contoh kalian dari Jawa Barat, belajarlah ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur atau ke Sumatera atau ke tempat lain, karena di situ kalian akan merasakan hal-hal yang tadi tersebut. Mungkin kalau di Indonesia kan kita perbedaannya masih tipis ya, makan masih nasi atau apa. Tapi kalau kita ke luar negeri itu akan kita merasakan perbedaannya lebih dari itu. Karena di dalam Al-Quran pun disebutkan, Qul siru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul mujrimin. Kita lihatlah orang-orang yang kita safarlah kalian, karena kalian akan melihat bagaimana orang-orang terdahulu melakukan kesalahan. Maksudnya apa? Dulu kan ada seperti kaumnya Nabi Lut, itu kita sebut dengan kaum Sodom. Itu dihancurkan oleh Allah. Ketika kita ke sana, kita akan melihat bagaimana kehancuran bumi yang dihancurkan oleh Allah itu, sehingga kita mendapatkan ilmu rasa seperti inilah jika orang-orang melakukan kesalahan. Atau seperti kalamnya Imam Syafi'i juga, ini ra'aitu wuquful ma'i yafsudu insya hataba wa illam yajri lam yatib. Sesungguhnya aku melihat genangan air itu diam, akan tetapi air ini ketika dia berjalan atau mengalir, dia akan menjadi jernih. Nah, kita lihat air itu kalau diam itu akan berubah warnanya, akan tetapi ketika dia berjalan, dia akan menjadi putih, akan bermanfaat kepada orang lain. Oleh karena itu, bagi kalian yang mau belajar kemanapun atau bersafar, jangan kalian takut, kalian coba cari ilmu dimanapun kalian berada. Yang penting jangan kalian berdiam diri di tempat kalian, karena itu akan membuat kalian buta akan hal-hal yang ada di sekeliling kalian. Karena dunia itu luas bro, jadi kalian bisa melihat banyak hal yang bisa langsung kalian datangi, kalian bisa langsung belajar dari sana dan mendapatkan ilmu yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain kecuali kita langsung ke sana. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat ini atau kalian punya pendapat yang berbeda? Kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Untuk konten ke depan, kalian mau konten yang seperti apa? Kalian bisa komen langsung di bawah. Lupa untuk like, subscribe, dan komen. Saya ucapkan undur diri. Syukron, ma'assalamah.